kasih. First ada aku Vera, and also ada Kak Hasna lewat online. Yay! And we are going to talk about how is it for us to build a team using some of the team stages. Oke, so karena ini bakal jadi sesinya Kak Hasna dulu, the stage is yours. Kedengeran gak ya? Kedengeran banget Kak, kedengeran. Oke, mulai aja lah ya. Hello everyone, di sini aku Vera yang akan dedikasi building kali ini. Oke, it's a great thing to keep the best team. Oke. Nah, di sini ada quotes juga dari Simon Sinek. Great leaders don't just hire the best people, they create an environment where ordinary people do extraordinary things. Oke, mari kita belajar tentang Kahneman stages of group development. Oke, jadi di sini ada beberapa stage dari development model yang diusung oleh si Kahneman ini. Nah, yang pertama ada forming, yang kedua ada storming, yang ketiga ada norming, dan yang keempat ada performing. Oke, jadi sebenarnya tuh ada stage yang kelima, which is adjourning. Tapi kita akan kurang membahas tentang ini karena ini lebih menekankan ke when the team finishes its projects and disbands. Nah, but we won't really get into that since we'll be focusing on team building. Tapi mungkin untuk example-nya boleh banget nanti akan dijelaskan oleh Vira. Oke. So let's focus on the 4 stages. Okay, pertama adalah forming stage. So what happens? This is the beginning stage when the team first meets. Jadi kayak pertama kali orang-orang ketemu tentunya masih sopan, masih careful. People are still getting to know each other, roles and responsibilities juga masih unclear karena kan ini baru awal-awal banget kan ya. And also the members depend on the leader for guidance. Okay. Jadi apa nih yang seharusnya seorang leader lakukan? Yang pertama adalah give clear direction. Dari 1 sampai 100 kalian beneran jelasin semuanya. Dan yang kedua adalah explain goals and tasks. Kalian tuh gak bisa cuma kayak delegate doang, tapi kan kita harus menjelaskan itu tujuannya untuk apa, kayak gitu. Terus juga help members get familiar with each other. Mungkin di sini akan lebih dijelaskan oleh Vira nantinya, tapi aktivitas yang biasanya dilakukan adalah O2O, mungkin team days juga dan yang lainnya. Oke, the second which is the storming stage. Nah, what happens nih kira-kira di stage ini? This is the conflict stage where differences start to appear. Nah, jadi karakteristiknya apa aja nih? Nah, tentunya members mulai ada opini lah ya, dan mereka bisa aja mulai disagree on ideas or approaches. Dan di sini pun bisa aja ada kompetisi ataupun mungkin tension antar member atau ke leadernya juga bisa banget. Dan juga some people may challenge the leader or the plan. Bisa banget juga ini may occur. Oke, jadi next, seorang pemimpin itu harus kayak gimana sih? Of course, they have to manage the conflict, harus encourage the open discussion, karena kalau tidak ada open diskusi, ya nanti mereka bakal kayak menendam ke diri sendiri dan nanti bakal bisa aja pecah kayak gitu sih timnya. And also help the team focus on shared goals. Jadi harus mengingatkan kembali tidak hanya kepentingan pribadi tapi harus mementingkan kepentingan grupnya juga gitu. Okay, next which is the norming stage. What happens? Di sini the team begins to resolve conflicts and work together better. Nah, di sini karakteristiknya apa aja nih? Di sini mulai membersnya untuk menerima lah ya, kayak kekurangannya atau mungkin hal-hal kecil yang sekiranya kita gak begitu suka atau hal itu mulai diterima. And also roles and responsibilities become clear. Dan di sini pun yang paling penting adalah kepercayaan mulai untuk di-develop. Nah, terus di sini leadersnya harus ngapain nih? Of course, continue to encourage that collaboration. Terus juga harus strengthen the team relationships. Boleh O2O lagi atau team days lagi. Pokoknya kalau udah baik tuh bisa jadi lebih baik lagi kayak gitu. And also support the teamwork. Oke, yang keempat, which is the performing stage. Ini tuh the desire stage yang kita pengen timnya berada.
Now what happens is the team becomes highly effective and also productive. Nah karakteristiknya tentunya mereka tuh work independently tapi juga cooperatively kayak gitu. Jadi mereka tuh karena udah ngerti job desk-nya, mereka bisa kerja tuh sendiri, gak harus banyak nanya-nanya karena mereka tuh udah ngerti. And also problems kalau ada nih mereka tuh bakal solve quickly kayak gitu. And also focus is on achieving goals gitu, udah bukan hal yang lain-lain lagi tapi memang untuk goalsnya sama kayak gitu. Nah the leaders role-nya apa? Keep on delegating tasks and also support innovation, keep on striving that open discussion and also maintain the team performance. Mungkin di sini kata maintain itu bisa bisa kayak digampangin lah ya, tapi sebenarnya menurut aku malahan maintaining itu hal yang tersulit dibandingkan dengan building kayak gitu. Jadi menurut aku personally ini tuh so far yang tersulit stage buat aku. Tapi mungkin dari pendapat teman-teman yang lain saja berbeda. Mungkin dari teman-teman storming yang paling susah, dari Vira juga bisa aja storming atau bisa aja sama kayak aku ini so really different. Nah tapi in real practice the stages in segment stages of group development nggak selalu linear kayak gitu, nggak selalu dari forming, terus storming, terus norming lagi, terus performing. Tapi bisa aja nih tim ini bisa move back ke earlier stages, especially returning back to the storming phase. Jadi di sini sebenarnya sama aja lah ya kayak manusia dengan idiosinkrasisnya. Kita kan gak bisa selalu linear lah ya, tapi bisa juga malahan menjadi siklus kayak gitu. Okay, next. Teams can return to the storming stage in segment stages of group development because of the team dynamics. Bisa aja mereka berubah during collaboration. Nah, sekiranya apa aja tuh common situations that can bring the team back to storming? Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah new members joining. Mungkin di sini teman-teman kayak itu gak terjadi gak sih? Tapi bisa aja kalau nanti ada OC atau teman-teman ikut OC recruitment itu bisa banget karena itu kan teaming baru kayak gitu. Now when new members join, the team dynamic shift of course. Nah yang kedua adalah changes in roles or leadership. Aku gak tahu mungkin kayaknya ini bakal lebih dialamin sama operations karena waktu aku dulu di operations kita itu di summer aku tuh OC logistik dan also di winter aku berbeda, aku itu jadi OC partnership. Jadi bisa aja dari operations kayak gitu, tapi back again eksternal juga bisa, apalagi yang memiliki kayak produk atau program kayak gitu. Misalnya kayak IR, kita kan ada alumni gathering yang masuk community gathering, itu juga bisa banget. Nah oke. Yang ketiga adalah high pressure or tight deadlines. Bisa aja karena ada submission, atau mungkin mendekati realization, atau mungkin mendekati deadline semester 1 atau hal-hal itu bisa banget, apalagi dengan the increase of stress and also the pressure. Oke, yang keempat adalah changes in goals and also projects. When goals change, tentunya tim itu harus kayak replanning lah, yaitu biasanya activity dilakukan, tapi juga the team also really needs to renegotiate strategies and also mungkin ngeredistribusi task-tasknya juga, dan ini bisa banget untuk mengulang lagi mungkin ke storming atau ke a few stages before kayak gitu. Nah mungkin teman-teman di sini masih bingung dengan examplesnya, which is why di sini aku akan serahkan ke Vira untuk memberikan real life problemsnya. Oke, thank you so much Kak Hasna. So, tadi kan kita udah belajar ya mengenai teorinya gitu, gimana caranya kita nge-build si tim ini gitu. Gimana sih kalau misalkan itu tuh beneran terjadi di real life? Wait. Astagfirullah. Okay, then how does that work in real life problem? Alright, so let me give you my story. Udah senyum-senyum nih. Okay, thank you. Yes, okay. So there's me and Luna here. Ya Allah, ini segede gini lagi. Ya, SLB project coordinator. And during our journey together, we have so many storm and also hurricane we passed by. Banyak banget hal-hal cobaan-cobaan duniawi ini gitu ketika kita jadi LV project coordinator. And so here are the moments when the world
felt so cruel to us, beneran kayak ya Allah kejam banget lah gitu dunia ini. Ini pertama, there used to be the three of us in the team guys, it's not only me and Luna gitu, tapi ada satu lagi member, tapi kayak but one of us needs to be away due to her health issues. Ini kayak ini beneran kayaknya apa ya, terakhir kita ngomong baik-baik di chat gitu, kayak how are you doing right now, terus kayak how you feel, to be fair I'm not doing well, tapi udah balik dari RS, jadi emang apa ya, severe itu gitu penyakitnya. Terus udah gitu nih, udah kan ya kayak ya Allah kita udah kehilangan satu member. Terus udah gitu ini SU Global Classroom LV Isaac in Unpad jadi summer peak untuk local volunteer. We gave our blood, sweat, and tears for LV preparation, yet we failed on running it. We are the only LC who failed to run the program. Jadi kayak di antara banyaknya LC yang gak running itu adalah Unpad aja gitu. Dan aku masih ingat banget kita tuh kayak apa namanya, si prepare untuk LV itu beneran give our all banget gitu, karena kayak this is our first time, so we were really excited about it, and also kayak oke, kita bakal working hour 6 jam di MRU gitu atau dimanapun itu pokoknya, calling urgent 2 jam gitu, pokoknya segala macam. Dan ini apa namanya, salah satu dedikasi aku untuk local volunteer itu adalah kita tuh selalu gercep pokoknya untuk submission package sampai kita tuh dapat recognition di rank ketiga di nasional. Tapi ya udah, karena kita nggak dapet IP jadinya udah di cancel aja LV-nya kayak gitu. Terus ini ada lagi, jadi sebagai gantinya LV, VP aku tuh kayak inisiatif untuk bikin satu program namanya adalah IP Body Program. Tapi IP Body Program ini tuh beneran gak di-recognize dari nasional, beneran kayak ini inisiatif aja kita bikin, yang penting preparation LV kita tuh nggak kebuang sia-sia aja gitu. Nah ini beneran cuma 2 minggu guys, karena kayak kita tuh kan gak ada di Global Classroom buat summer peak. Jadi kita runningnya ad hoc. Nah untuk ad hoc itu beneran gapnya tuh sebentar banget. Jadi kita harus 2 minggu itu ada attraction untuk IP badinya siapa aja, terus juga yang mau ikut siapa aja, gimana adjustingnya sama stakeholders gitu. Nah terus udah gitu juga ini we have to send, ini yang paling menyentuh dari aku sih, paling sedih banget, karena we have to send apology letters to our stakeholders. Jadi ada SU-nya, terus juga our speakers, our partners, semuanya kita sending apology letter. Not only that, we also kayak send our apology letter itu to the department that we have synergized before gitu, to MKT, to BB, to FGL, everyone pokoknya. Dan itu kayak aku harus melakukannya sebagai OCP karena ya itu kayak tanggung jawab aku, tapi kayak ya susah banget gitu kan, aku juga gak mau gitu ini di cancel. Apalagi lihat customer-nya yang very passionate about this local volunteer program gitu. Terus juga ini, jadi ketika kita lagi tahu gitu, oh kita runningnya ad hoc bukan global classroom atau global volunteer, terus kayak kita tuh harus running, kita lagi submission package buat winter peak. Terus udah gitu tuh kayak ini tim leader aku nge-call out aku di grup besar karena aku tuh nggak menyelesaikan risk mitigation, which waktu itu aku melihatnya kayak humiliation karena kayak di situ aku posisinya sebagai tim leader, terus aku kayak not accountable with my job, dan ini satu-satunya momen ketika aku tuh beneran nggak accountable sama diri aku sendiri, sama responsibility aku. Dan di situ udah nge-call out, terus kayak oh iya yang udah ini makasih ya, seolah aku tuh waktu itu ngelihatnya kayak oh berarti I'm not give my hard work enough gitu di sana. Jadi kayak ya gitulah, di pressure biasa gitu. Terus kayak that was cruel man, kayak beneran semuanya falling apart. Kayak kenapa sih ini anak IGV ini pada nggak ngerti sama LV Proko yang udah give it all to this program, tapi kayak mereka keep moving forward gitu, nggak kayak ngasih PT-PT-nya sama sekali gitu ke kita.
So at that time the team was almost destroyed. Sebenarnya kita gak ada nih foto-foto kita nangis jujur, jadi kayak ini aja. Tapi beneran ini tuh aku inget banget, ini WM kita terakhir yang kita touching point sama salah satu member kita. Ini tuh beneran yang terakhir banget gitu. Dan we can see the main problems here. Pertama adalah member having personal problem tadi. Terus juga losing sense of belonging, that's why she got terminated. Dan juga yang most importantly adalah demotivation. Dan ini demotivationnya not only kayak si Luna gitu atau yang lain, tapi juga aku gitu sebagai team leader. Dan ini kita coba implementasikan yang tadi ya, stages yang tadi udah kita pelajari sama Kak Hasna di real life-nya. Nah, ini forming stage tadi kita bisa lihat ya, orang-orang tuh masih baru banget gitu. So lack of sense belonging the issue. Gimana sih cara kita kayak nge-handle itu sebagai leader? Adalah pertama rebuild connection through intentional bonding gitu. Jadi kayak kita bisa conduct O2O biar kita lebih dekat sama mereka. Terus juga offline WM biar kita lebih lebih cair aja suasananya, dan juga banyakin working hour sama mereka. Terus juga clarify the role and purpose again biar mereka kayak ada tujuannya gitu untuk stay di tim kalian. Dan juga make sure they interact with other members, not just the leaders, so they have the sense of belonging gitu. Oh seru banget nih di tim ini gitu, ada teman mainnya kayak gitu. Now ini ada storming stage. Di sini banyaknya ada demotivation karena biasanya itu adalah overwhelming gitu, kayak ya Allah ternyata job aku tuh sebanyak ini ya, aku gak bisa. Nah biasanya kayak gitu karena udah mulai nih kerjanya kerasa banget. Dan yang bisa kita lakukan adalah pertama address the tension directly. Bisa aja kalian kayak langsung nanya nih ke anaknya kayak oh ya how are you doing, terus kayak are you doing fine di PC misalkan. Terus juga encourage honest communication, itu bisa aja O2O dan 360. Tapi kayak menurut aku bisa aja dulu kalian O2O nih. Kalau misalkan O2O nggak berjalan dengan baik, bisa 360. Terus mediate conflict calmly, karena ya kita harus calm juga ya guys. Kalau misalkan kita kayak beneran panik dan gimana nanti mereka yang juga nggak terbuka gitu sama kita. Dan juga validate, ini yang paling penting menurut aku, validate their perspective before jumping to solution and your personal opinion gitu. Karena ya kita juga kayak harus memvalidasi mereka. Now ini ada norming stage atau losing sense of belonging. Biasanya ini tuh di kuartal 3 nih, orang-orang tuh udah kayak aduh capek banget, udah malas kayak gitu. Jadi gimana sih biar kita tuh ada sense of belonging sama mereka? Adalah pertama kita bisa team days nih. Terus udah gitu juga internal summit. Nah ini yang salah satu yang beneran kayak bikin kalian bonding banget dan kayak aduh aku sayang banget sama tim aku gitu, internal summit. Terus juga yang selanjutnya ada doing more frequent WH dan always conduct WM offline, karena kan dari situ juga kan mereka udah pada males nih, kita harus kayak bring mereka lagi untuk touch point sama kita gitu secara direct. Nah yang selanjutnya adalah performing stage. Ini juga kayak di mood banget nih, karena biasanya performing stage ini pas kita kalau misalkan operation itu realization has so much to do, dan juga kayak itu beneran praktikalnya gitu yang kita yang kita kerjain selama ini tuh beneran dipraktekkan langsung di sana. Jadi yang harus kalian lakukan adalah fokus to validate their feeling and perspective. Jadi kalau misalkan selama realization udahlah gitu kayak oh ya gimana kabarnya, terus juga kayak enjoy enggak, seperti itu tuh ask what support they need. Jadi kayak kalau misalkan mereka overwhelmed nih sama pekerjaan mereka, nah kita juga mungkin kayak ada yang bisa aku bantu enggak atau aku backup enggak. Dan juga temporarily adjust workload if necessary. Kalau misalkan aku waktu itu adalah kita nggak conduct WM beberapa minggu nih karena kayak aduh capek banget setiap hari kita ketemu pas realization. Terus juga udah gitu encourage teammates to help redistribute task kalau misalkan kalian ada lebih dari 2 gitu, lebih dari 1 anaknya. Bentar. Nah ini adjourning, tadi kan adjourning nggak terlalu dibahas ya sama Kak Hasna, tapi kayak adjourning itu adalah ketika akhir banget nih. Nah biasanya problemnya adalah having personal issue dan losing sense of belonging, karena udah
akhir banget gitu. Nah biasanya kalau udah akhir banget, anak-anak kita tuh kayak udah mau lepas banget lah, udah menghilang dari dunia ini, gak mau tahu sama kerjaan kita gitu. Jadi untuk lebih attach sama mereka, dan mereka juga kayak finish their responsibility as a member adalah pertama ada team days, terus juga intense O2O, dan yang paling akhir adalah conduct of fun and meaningful team closing. Karena kayak ya kita kan mau end the term ya, we have to end your team with with good vibe gitu, biar kayak yang tadi yang slower dan juga performing itu dilupakan kayak gitu. Now from all of the problems that we've talked about, which one do you fear the most to happen and to face? So how would you respond when your members have personal issues, lose the sense of belonging sama demotivation? Ini kita reduce jadi 5 menit aja, boleh kalian ngobrol sama teman sebelahnya selama 5 menit, oke? Oke. Itu seru, tapi udahlah kita terbatas ya waktunya, mau buka puasa juga. Okay, so I want two of you pop up, boleh Caca nyampe ya, mantap bentar ya. So much guys for sharing. To be honest, kayaknya semuanya itu emang bakal terjadi, dan I love the way you guys have already planned gitu how to face it. So yeah, it might seem a little hard ya teman-teman MB, but trust me, you are the chosen one to be the leader gitu. Ini kayak kalian jadi leader ini tuh beneran kayak the chosen one. It's not just like randomly picking up people. So please keep on going for whatever happen in your team. Ini kita balik lagi ya tadi ya, how did I handle it? Why I actually have those problems myself gitu, ketika aku tadi di demo, terus juga kayak harus cancel LV dan segala macam kan, pastinya anak-anak aku juga pada sedih dan juga kayak demot. Tapi kayak gimana ya, aku juga sebagai team leader demot dan sedih juga, pengen menghilang dari dunia ini gitu. Tapi what I did back then adalah I recall the moment when I wrote my bookletting, how I want to be the inspiring leader. Ini konteksnya bookletting ketika jadi MB gitu. Dan the inspiring leader who did not simply give up with some obstacle. The leaders who always present for their kids. Jadi kayak ketika tadi ada masalah, ya udah kita present aja buat mereka, kayak kita validate their feeling, dan juga kayak oke, kita juga ngerti kok gitu perasaan kalian gitu. Dan when I nearly want to give up, I recall the moment when me and my kids gave it all to my canceled program gitu. Kayak kita udah berjuang banget nih, kalau misalkan aku hilang terus juga ngeghosting mereka, nanti mereka akan bagaimana gitu kan hidupnya, kayak gitu. So if I just gone, then who's going to take care of my kid? Who is going to make all of their work seen and appreciated gitu. That's why I keep on showing up, dan juga kayak nerusin si IPI Body program itu, yang walaupun si nasional pun nggak menganggapnya sama sekali.
Nah, and now the ultimate triumph that I possess to be an inspiring leader have reached its own place gitu. That is to create another leader again, and I wish to do that eternally. Karena sekarang kebetulan my member is a management board itself gitu, herself. Nah, jadi and I wish you did as well. Semoga kalian juga nanti kayak bisa keep present to your kids dan juga bisa menjadi inspiring leader yang meninspire membernya gitu. Yes, and I'm checking out, me and Kak Hasna checking out. Thank you so much guys.